はじめまして、私の名前はファクロジ、ロジと申します。青森大学の修学教育を勉強しています。よろしくお願いします。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Muslim TV, ruang bernarasi tanpa batas, menyajikan isu yang up to date, edukatif, dan inspiratif. Al Muslim TV juga menghadirkan program Al Muslim Berdampak. Banyak orang berpikir bahwa belajar ke luar negeri hanya dimiliki oleh mahasiswa dari kampus besar dan di kota-kota besar. Namun kisah hari ini membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal letak geografis. Dengan tekad, kerja keras, dan keberanian mengambil peluang, mahasiswa Universitas Al-Muslim berhasil menembus program pertukaran pelajar ke Jepang. Sebuah pengalaman akademik dan budaya yang tidak hanya mengubah cara belajar, tetapi juga mengubah bagaimana cara memandang dunia. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat luar biasa. Mereka merupakan alumni dari pertukaran mahasiswa ke Jepang. Bersama saya Misar, host Anda pada hari ini akan menemani selama 30 menit ke depan akan membahas tema kuliah di Al-Muslim, belajar di Jepang. Ya, very good morning. Konnichiwa. Konnichiwa. Iya, luar biasa. Terima kasih atas kedatangan dua putra hebat Aceh. Sebelumnya mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Ini bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang. Oke, silakan. はじめまして、私の名前はファクロジ、ロジと申します。青森大学の修学教育を勉強しています。よろしくお願いします。Wah, sugoi. Yeah, I really appreciate it. Okay, next. So, hello everyone. Good evening. My name is Muhammad Shawal. You guys can call me Shawal. And I'm from English Education Department. Nice to meet you guys. Nice to meet you too today. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Artinya kita kampus yang hanya berada di kecamatan, akan tetapi kita sudah menuju global. Nah, sebelum kalian mengetahui ada pertukaran program mahasiswa ke Jepang, itu mendapatkan informasi itu dari mana itu? Kalau saya sendiri bahkan sebelum masuk ke kampus Universitas Muslim, saya sekolah di SMA Negeri 2 Biren itu saya pernah melihat beberapa mahasiswa Nagoya Gakuin University Jepang yang mengikuti program pertukaran di sini. Nah, dari situ saya mulai tadi kok bisa ya Universitas Muslim bisa kerjasama dengan Jepang. Nah, saya korek-korek informasi mengenai Universitas Muslim, kemudian saya dapati beberapa program studi juga yang luar biasa, kayak program studi saya sekarang itu PGSD yang mana sudah akreditasi unggul ya Bu. Iya. Kemudian program luar negeri contohnya yang ke Jepang. Nah, dari situ saya punya minat, kenapa saya tidak pilih di Muslim saja? Karena di situ juga saya punya peluang untuk berkuliah di luar negeri. Kemudian juga ada program studi yang menurut saya juga bagus. Situ. Iya, luar biasa ya. Kalau Syawal bagaimana? Kalau Syawal sama kayak Koraji Bu, kan Syawal dari SMA Negeri 2 Biren. Syawal juga sering lihat. Satu lighting nih? Beda. Oh ya. Junior saya. Iya. Oh, junior. Jadi kemarin itu kalau nggak salah ada event di Al-Muslim di Fakultas Kedokteran yang alumni dari mahasiswa pertukaran pelajar juga ke Jepang ngebuat event kayak budaya Jepang gitu Bu. Kayak bagaimana cara makanan Jepang, berpakaian Jepang dan sebagainya. Jadinya Syawal terus mencari-cari informasi. Rupanya itu merupakan dari Universitas Muslim dan sudah banyak alumni dari program pendidikan bahasa Inggris Ibu yang datang ke sana. Oleh karena itu Syawal juga tertarik. Mengapa Syawal tidak mencoba nih masuk ke program pendidikan bahasa Inggris? Mana tuh Syawal bisa ke Jepang gitu Bu? Iya, karena bahasa itu kan jendela dunia ya. Dengan bahasa kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Yang tentunya kan banyak sekali berbagai jenis bahasa. Tapi kalau bahasa Inggris itu merupakan bahasa lingua franca ya, yang bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, setelah kalian mengetahui informasi dari Instagramnya Universitas Al-Muslim ataupun websitenya Universitas Al-Muslim, nah yang membuat kalian yakin itu untuk mencoba
khususnya untuk kuliah di Jepang di Al Muslim ini, sehingga cita-cita itu karena kan kita punya cita-cita nih untuk bisa ke Jepang, targetnya kan Jepang nih, bisa kuliah ke luar negeri, tetapi wadahnya itu di Al Muslim. Apa yang membuat kalian tuh benar-benar yakin untuk bisa masuk ke Universitas Al Muslim ini? Pertama bukan karena ini untuk program studi PGSD, karena untuk orang tua saya juga seorang guru, Bu, karena juga banyak motivasi dari orang tua saya. Kemudian saya juga melihat orang tua saya bagaimana mengajar, kemudian dari situ saya bermotivasi kenapa saya nggak jadi guru saja gitu. Tapi ketika saya sudah berkuliah di Al Muslim, ketika saya sudah berkuliah di Al Muslim itu bukan hanya pengalaman menjadi guru itu, banyak pengalaman saya dapatkan. Bahkan bukan hanya program studi mengikuti program studi ke Jepang saja, saya juga pernah mengikuti program pertukaran ke Bandung, kemudian saya juga pernah mengikuti PKM kampus mengajar ke Pidijaya. Banyak program sudah saya ikuti selama kuliah sini dan juga banyak pengalaman saya dapati gitu. Jadi itu yang membuat saya tidak menyesal kuliah di sini gitu. Iya, luar biasa, artinya diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal baru di Universitas Al Muslim. Nah, bagaimana dengan Syawal? Apakah kesempatan itu juga sama gitu yang dirasakan? Kalau Syawal orangnya ingin mencoba untuk mau improve diri Syawal gitu, Bu. Syawal mencoba sebisa mana Syawal bisa jadi gitu. Jadi ketika Syawal masuk Al Muslim, Syawal tahu ada salah satu UKM gitu, Bu, namanya UDS atau Muslim Debating Society. Jadi yang mana kita untuk menjadi seorang debater yang kita harus berpikir kritis gitu. Kita menjadi seorang debat, jadi situ juga ada debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sehingga kayak kita bisa nge-improve diri kita gitu, Bu. Itu juga Syawal masuk ke program pendidikan bahasa Inggris, Syawal benar-benar tertarik dengan bahasa gitu, apalagi bahasa Inggris, dan kemudian juga ada kesempatan untuk belajar ke Jepang. Syawal juga ingin mencoba di Syawal gitu, apakah Syawal bisa belajar bahasa Jepang gitu, seperti Syawal belajar bahasa Inggris sekarang. Makanya Syawal mencoba kesempatan ini, Bu. Ya, luar biasa ya. Artinya Al Muslim itu benar-benar memberikan peluang terhadap mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin melakukan improvement terhadap diri mereka. Ya, ini kita berbicara dengan program Jepang ini ya. Tentu tidak mudah lolos ya untuk bisa berangkat ke Jepang. Itu kan punya seleksi-seleksi tertentu, sehingga ini dikatakan siswa A lolos, siswa B tidak gitu. Artinya punya kriteria. Nah, bisa diceritakan bagaimana tahapan seleksinya? Mungkin mulai dari itu project. Untuk tahapan seleksinya dimulai dari dokumen, contohnya kayak motivation letter, kemudian beberapa data diri, atau kayak untuk taskin nilai itu juga diperlukan. Kemudian setelah lulus dari dokumen, kita ke tahap wawancara. Nah, di wawancara ini di mana juga kita diseleksi dengan bahasa Inggris, kemudian pengalaman kita, misalkan apa yang kita lakukan di Jepang dan sebagainya. Itu lebih ke diri sendiri, bagaimana kita bisa beradaptasi di lingkungan yang berbeda. Sebenarnya itu yang paling penting ketika emang yang pemberi wawancaranya melihat posisi kita punya kompetensi bagaimana mampu beradaptasi di berbagai tempat, mungkin itu akan jadi nilai plus untuk bisa lolos ke Jepang, karena bukan tahap bahasa juga, walaupun bahasa itu penting juga di bahasa Inggris. Tapi kalau sudah punya dasar bahasa Inggris, tapi kita kayak berdiam diri kan introvert, itu mungkin merupakan susah. Jadi memang pilih-pilih. Kemudian juga dilihat dari pemahaman kita mengenai budaya Indonesia. Itu karena di Jepang ini sendiri kita membawa budaya Indonesia ke sana, kita presentasikan budaya Indonesia kepada masyarakat Jepang, bukan hanya Jepang juga, mungkin juga ada kemarin itu juga ada mahasiswa internasional mengenai Indonesia, khususnya Aceh. Gitu. Ya, luar biasa. Nah, kalau Syawal gimana? Kalau kan bisa rating, jadi seleksinya dokumen, kayak tadi bilang kayak data-data kampus, data-data diri, terus juga motivation letter, sama interview. Iya. Di saat proses seleksi itu kira-kira kan ada nggak tantangan berat yang kalian hadapi sehingga rasanya kayak mau mundur lah dari program ini gitu? Saya kemarin tuh bukan ada suatu motivasi diri sendiri, bahwasanya kalau misalkan saya tidak mencoba ini sampai selesai, saya akan menyesal karena tidak mencobanya.
saya lebih bagus mencoba yang gagal daripada menyesal karena tidak mencoba sama sekali. Itu yang motivasi saya. Apapun yang terjadi saya akan menyelesaikan agenda seleksi untuk tukaran ke Jepang. Ya, Syawal? Kalau Syawal tantangan beratnya mungkin di motivation letter, Bu. Karena kamu pernah buat sebelumnya, tiba-tiba harus buat, tapi Syawal nggak mundur karena ya berarti ini tantangan pertama gitu sebelum sampai ke Jepang. Kalau ini aja ada mundur, gimana dengan di Jepang gitu kan? Iya, karena lama ya, 1 tahun ya programnya lama. Dia Syawal revisi selama 2 minggu gitu, nggak bantuan juga dari senior. Alhamdulillah lulus, Bu. Ya, oke, luar biasa ya. Artinya seperti kita sampaikan tadi, ada niat, ada tekad, ada keberanian dalam mengambil peluang ya. Ya, oke, luar biasa. Nah, selama proses pelaksanaan ini, siapa sih yang paling banyak memberikan dukungan? Khususnya orang tua, kemudian pihak kampus juga yang memberikan arahan, kemudian cara-caranya bagaimana kayak alumni kita di kampus, bagaimana cara survive di Jepang. Gitu. Oke, Syawal mungkin mau menambahkan? Kalau Syawal sama juga dengan orang tua, Bu. Sama ada salah satu senior dari bahasa Inggris yang juga alumni program pertukaran ini gitu. Kayak namanya Amelia Rizkyani. Jadi kayak kakak ini betul-betul Syawal minta tolong Kak ngebimbing Syawal, Kak. Syawal betul-betul mau belajar ke Jepang, Kak, kayak kakak gitu. Jadi segala proses dari belajar bahasa Jepang, gimana di sana, keadaan di sana, apa yang harus dilakukan gitu, semua Kak Amelia bimbing, Bu. Ya, luar biasa ya. Artinya saling memperhatikan ya, saling asah, saling asuh, sehingga yang di bawah artinya tuh adik-adiknya tuh tetap diayomi sehingga suksesnya sama-sama ya. Apalagi saya dengar itu mendapat informasi dari tim Al Muslim TV kalau banyak alumni kita sekarang memang balik lagi ke Jepang gitu ya. Seperti Amel juga dia belajar di Jepang, kemudian Arfan. Iya juga di sana ya. Artinya dengan bekal yang telah diberikan oleh Universitas Al Muslim itu bisa memberikan peluang baru untuk mahasiswa Universitas Al Muslim di dalam mengembangkan dirinya ya, luar biasa. Nah, sebelum kalian berangkat ke Jepang itu kan punya dalam proses itu saja kita punya waktu hampir berbulan-bulan gitu ya, 1 tahun ya, 1 tahun gitu persiapan dari dokumen, kemudian persiapan bahasa nih yang paling penting itu baik bahasa Inggris maupun bahasa Jepang itu ada diberikan semacam kelas gitu. Iya ada, tapi kami lebih diutamakan di bahasa Jepangnya, Bu. Karena selama ini arahan juga di senior, selama kami belajar sana itu tidak ada penggunaan bahasa Inggris. Mungkin kalau kita persenkan itu penggunaan bahasa Jepang 80% dibandingkan kan 20% cuma bahasa Inggris. Nah, penggunaan bahasa Inggris itu lebih ke teman-teman kita yang berbagai negara. Tapi untuk kegiatan kelas, kemudian dokumen dengan kantor urusan internasional Nagoya Gakuin University itu menggunakan bahasa Jepang. Iya. Artinya kelasnya itu langsung full Jepang ya. Nah, artinya tuh berapa bulan sih kalian persiapan tuh bahasa Jepang itu? Kita Syawal jadi start, Bu. Oh gitu. Jadi sebelum pendaftaran itu berarti udah belajar gitu ya? Iya. Berarti nampak kali nih otak kirinya tuh jalan banget gitu ya. Kan bahasa di otak kiri ya. Iya, luar biasa. Ini berarti 1 tahun sebelum dia udah mulai belajar bahasa Jepangnya. Oke, luar biasa. Nah, ini karena pengalaman kalian di luar negeri, kemudian sudah berbekal bahasa Inggris dan bahasa Jepang ya, sudah pasti itu. Karena kan tidak hanya bertemu dengan orang Jepang saja di sana, juga orang dari negara lain juga bertemu. Nah, dengan bekal yang kalian miliki sekarang itu kan membuka peluang baru lagi nih. Ya kalian bisa mengajarkan kepada adik-adik lain ataupun kepada masyarakat di sini bagi mereka yang memang membutuhkan bahasa gitu ya. Jadi kan cuan lagi ya. Cuan lagi ya. Ya oke, luar biasa. Selain bahasa nih ya, apakah ada pembekalan khusus dari Universitas Al Muslim atau penyelenggara program? Ini penyelenggara programnya dari kantor urusan internasional ya. Nah, apakah ada pembekalan khusus gitu? Ada. Itu kesenian. Nah, kami sebelum berangkat sana kami diajarkan kayak tari saman, beberapa kayak budaya Aceh yang akan kami tampilkan nanti di Universitas Nagoya Gakuin University.
Iya, luar Universitas biasa. Negara Akui. Performance ya. Iya, Performance. performance. Jadi kami di sana selama setahun kita ada berapa kali tampil, Wak? Ada Lumayan itu, lebih 10 kali. Iya. Iya. Oh gitu, luar biasa ya. Iya. Kalau Roji apa yang ditampilkan di sana? Dari Saman, Bu. Kami Dari baru. Saman? Iya, Oh, dari bareng Saman. sama Syawal, Iya, Saman sama-sama. Saman juga Saman gitu. juga. Nah, Sama mahasiswa Jepang juga Bu yang kemarin. Oh, yang kesini ya. iya, ke sini Ah, juga. Akane dan Hikari. Akani dan Hikari, Iya. mereka juga ikut performance ya. Performance. Sama. Dan Iya. kemudian kami bukan cuma performance, tapi kita juga ada kesempatan mengajari masyarakat Jepang Mm-mm. itu tari Saman. Wah, sugoi. Ya, nih kalau kita berbicara dengan budaya, nah, Iya. apa yang kalian dapatkan nih antara budaya kita dengan budaya mereka di sana, atau kalian merasakan culture shock begitu kalau sampai di Jepang gitu? Untuk budaya, Bu, ya, Hmm. itu lebih kayak kebersihan sih, Bu. Hmm. Kami semenjak kita jalan di Jepang jarang lihat sampah ya, Pak. Iya. Hmm. Hampir nggak pernah. Hampir Iya. nggak ada, bahkan Iya. nggak ada sampah gitu ya. Tong Kemudian- sampah juga ada. Ya, kemudian itu tong sampahnya, Bu. Heeh. Kami susah cari. Ketika kami jalan kemana ada sampah yang kami bawa, itu kami nggak tahu mau buang kemana, karena memang ada sampah. Dan itu budaya masyarakat Jepang juga, bahwasanya kalau mereka bawa pulang sampahnya sendiri. Ketika mereka makan, mereka simpan di tas, Mm-mm. buang di rumah sendiri. Itu. Iya, luar biasa ya. Kalau Syawal nih, apa nih pengalamannya tentang budaya itu? Atau terkejut gitu? Ini kan Iya. jelas kalau kebersihannya. Kalau Syawal, culture shock-nya itu apa gitu? Kalau culture shock Syawal Bu ya, mungkin nggak terlalu banyak karena Syawal betul-betul udah siap gitu kan. Kita Syawal cari informasi Searching juga. kemana-mana Iya. gitu ya. Cuma mungkin culture shocknya di waktu Bu, Hmm. di jamnya. Karena mereka disiplin, tegas dengan waktu Bu. Hmm. Jadi kayak kalau kelas jam 9, ya berarti paling telat tuh jam 8:50 udah harus di kelas gitu Bu. Ya, Nggak 10 boleh telat. menit sebelum ya. Iya. Kalau kita? Kalau kita Ya, Oke. gitu. Kita juga harus ya apa yang kita dapatkan di sana. Iya. Kita juga harus memberikan yang terbaik untuk negara kita sendiri, Hmm. khususnya di Aceh, Universitas Al-Muslim tercinta. Nah, oke, luar biasa. Nah, ini kan ceritanya kalian ini sudah berada di Jepang gitu ya. Bagaimana sih suasana belajar selama kalian di Jepang itu? Kalau untuk suasana belajarnya, karena kan kita berkelasnya itu berbeda negara, Bu. Itu kami lebih ke saling membantu gitu sama negara, karena kebanyakan mereka juga untuk bahasa Jepangnya kurang. Jadi karena berbeda negara, habis itu dengan satu tujuan juga untuk belajar bahasa Jepang, itu yang membuat kayak kelas kami punya apa ya, koneksi kayak kebersamaan. Semacam kekeluargaan Iya, gitu ya. kekeluargaan. Kan pas pulang juga kami kayak nangis apa gitu. Artinya sudah saling Iya, terikat gitu ya. Sehingga walaupun berbeda negara, berbeda budaya, juga agama, tapi itu enggak jadi perbedaan antara kami. Itu Iya. ya, karena kalau kita sini sama semua ya, Bu, berkelas Islam, habis itu satu daerah juga, tapi sana betul sangat berbeda gitu. Iya, kita di sana tuh semuanya berbeda ya, Semuanya dari berbeda. budaya, Iya. dari bahasa, dari Iya. cara perlakuan juga berbeda. Artinya itu kalau di Jepang itu betul-betul menerapkan asah asih itu sangat luar biasa, Iya. saling memperhatikan ya. Iya. Ya, oke. Kalau metode pembelajaran nih, terkait dengan metode pembelajaran, bagaimana sih penerapan metode pembelajaran yang kalian rasakan selama belajar di Jepang? Metode pembelajarannya, jadi kami kan belajar bahasa Jepang kemarin Bu. Jadi kayak disesuaikan dengan level bahasa Jepang kami. Jadi di sana ada kelas dari levelnya dari 1-1 sampai dengan kelas 5. Paling basicnya itu kelas 1-1, paling tinggi kelas 5. Kelas 5 tuh hampir kayak mahasiswa Jepangnya lah Bu, bahasa Jepang mereka gitu. Nah kami kemarin kebetulan 1-1, habis itu loncat ke 2-1. Jadi kayak di kelas 21 tuh lumayan agak susah gitu. Jadi kami loncat kelas, Bu. Iya. Oh gitu, keren Iya. loncat kelas ya. Artinya kan itu kayak Iya. semacam akselerasi ya. Jadi pas kelas 1 kami masih kayak mudah materinya, Iya. Pak. Udah ke 21 itu wow. Iya. Itu Dengan benar-benar kami penggunaan harus bahasanya. belajar, Iya, iya. iya. Itu sih katanya. Iya, Mungkin selama di sini masih agak ogah-ogahan belajar, Iya. tapi sampai di sana Harus itu. mau tutup mata pun sebelum tutup mata belajar dulu gitu Belajar, ya. iya. Bangun tidur buku lagi gitu ya, Iya, disuguhkan dengan Iya. Tes juga tiap hari, Pak. luar biasa Tes nih ya. Selain kalian belajar di sana, ada nggak kegiatan sampingan yang kalian lakukan? Itu kami kerja, Bu. Oh iya iya, Ya, bisa diceritakan tuh? Karena di Jepang ini untuk mata uangnya kan gede, Bu, dari kita. Kan nggak sanggup lah dari keluarga dikirim sini, jadi kami berempat mau cari pemasukan di luar belajar. Nah, karena kalau Roji sendiri kemarin itu
sempat ngelamar di 3 tempat. Jadi tempat pertama belum diterima, kami itu di tempat yang kedua di toko sushi ya gitu. Itu berdua sama awal saya pergi, wawancara juga ada pemanggilan. Kemudian yang ketiga saya coba sendiri di toko udon di Jepang itu. Alhamdulillah saya diterima di situ. Nah untuk kerjanya itu nggak tentu sesuai dengan, karena kami dikasih jadwal, kita isi jadwal itu kapan kita bisa. Nah jadi karena untuk sekolahnya ini, untuk kuliahnya itu di jam 9 sampai jam 5 sore, jadi kan malam itu kosong. Jadi Roji tiap malam itu buat bisa. Satu minggu dari pagi sampai malam bisa. Jadi betul-betul kerja. Tapi walaupun buat segitu nggak semua yang diisi sama manajer toko ya. Paling seminggu 4 kali atau 3 kali gitu. Oke, kita kembali ke budaya tadi ya. Nah, sudah disampaikan kalau misalnya Roji bekerja part time. Nah, kalau Syawal, apa yang Syawal lakukan selama mengisi kekosongan itu? Syawal juga part time, Bu. Sama kayak Roji juga kan. Cuman Syawal cobain 6 kali, Bu. 6 kali, lebih banyak ya? Iya. Karena kan salah satu tantangannya itu bahasa, Ibu. Karena kita part time di sana. Cuma alhamdulillah Syawal keterima 3 tempat. Yang pertama itu di restoran, yang kedua sebagai ISA di Nagoya University. Syawal magang di English Lounge-nya untuk membantu mahasiswa Jepangnya untuk belajar bahasa Inggris. Habis itu ada satu lagi sebagai English teaching assistant gitu, Bu. Itu lumayan jauh, cuman di situ juga ngebantu remaja-remaja Jepang untuk belajar bahasa Inggris gitu. Dari balita sampai dengan mahasiswa. Balita masih usia sebelum TK ya, Bu. Sebelum TK, usia 2 tahun ya, mereka sudah bisa bicara ya. Iya, Bu. Oke. Luar biasa, ini banyak kali nih yang diambil dari 6 3 diambil gitu. Ya karena yang fokusnya cuma restoran, Bu. Kalau yang ISA ini cuma 1 semester dia. Oh, 1 semester 6 bulan gitu. Iya, 6 bulan. Itu pun cuma seminggu 1 kali atau 2 kali. Kalau yang English teaching ini itu cuma 1 semester 1 kali. Oh gitu. Nah, kalau yang kalian lakukan ini apakah harus meminta izin ke pihak kampus gitu? Tidak. Oh, tidak perlu. Jadi pihak kampus tidak tahu, tidak masalah, atau memang harus kita beritahukan? Enggak masalah. Karena pas kami masuk kan kami dapat KTP itu. Jadi kalau Jepangnya kayak KTP kita penduduk yang untuk tinggal identity card gitu ya. Nah, di situ emang dari awal karena kami tinggal 1 tahun, kami ada stempel untuk bisa kerja paruh waktu di Jepang. Itu memang dari pemerintahannya. Jadi pas sampai Jepang kita mau kerja paruh waktu atau tidak, itu terserah kita. Iya, luar biasa ya. Yang satu di mie udon. Iya. Berarti udah bisa buat mie udon nih? Bisa, tapi saya penemuannya lebih di buat tempuranya, gorengannya. Oh, gorengannya aja gitu ya. Nah, kalau Syawal di restoran, apa itu yang dikasih kesempatan untuk meracik atau hanya sekedar sebagai waitress gitu? Oh enggak, kalau Syawal bagian kitchen juga, Bu. Cuman kami nggak masak di situ. Kami cuma prepare, karena di situ kayak all you can eat, self service. Oh, self service. Ya, jadi kami cuma ngantar, jadi customer-nya yang masak sendiri gitu. Oh, ya, I see deh. Luar biasa ya. Nah, apa kebiasaan yang bisa kalian contoh dari masyarakat Jepang? Kalau saya sendiri lebih ke disiplin sekarang. Karena pas di Jepang, untuk ketika mereka bilang jam 10, emang harus jam 10 mulainya. Nah, dari itu saya juga mulai ikut-ikut. Mungkin awal-awal agak susah ya, Bu ya. Tapi udah terbiasa tinggal sana udah lama. Jadi saya udah mulai terapin disiplin. Kemudian untuk kebersihannya juga. Disiplin, kebersihan. Artinya ada 2 yang bisa dibawa pulang gitu ya. Nah, sekarang dari 2 hal itu, apakah sudah menjadi biasa juga begitu balik lagi ke Aceh gitu? Iya, sudah mulai terbiasa. Kemudian saya juga kan di sini kita sering dilihat orang buang sampah sembarangan. Itu kadang-kadang saya juga suka kayak marah, yuk kenapa kayak ini? Artinya itu sudah menjadi apa yang kalian lakukan di sana benar-benar itu bisa terikut gitu ya, bisa kalian rasakan juga sehingga itu ikut bertanggung jawab dengan apa yang terjadi. Nah, kalau Syawal? Kalau Syawal sama juga kayak Roji, Bu. Kayak disiplin, kebersihan, juga berani keluar dari zona nyaman gitu, Bu. Karena sebelum Syawal berangkat ke Jepang, Syawal benar-benar introvert, kayak kemana-mana harus ada kawan, kayak ayo dong kawan gitu. Tapi kalau pas Syawal sampai di Jepang, semua Syawal bisa sendiri gitu, Bu. Kemana aja bisa sendiri, ikut event ini bisa sendiri gitu-gitu. Sampai sekarang ya kayak gitu juga, Bu. Ya, artinya apa? Kemandirian. Kemandirian. Kami juga sana, kita masak sendiri juga, Pak. Karena kan untuk makanan sana kan banyak yang
enggak halal untuk kita untuk orang Islam. Iya. Ya kami lebih sering masak sendiri juga. Nah dari itu kami juga bisa menghemat uang. Iya, luar Pengeluaran. biasa. Nah, di saat berangkat tuh ada nggak makanan dari Aceh kalian bawa ke sana? Ada Bu. Apa itu? Kita Raji merentu ini sambal kari. Sambal karing. Iya. Itu tuh tahan berapa lama? Bisa 2 bulan bukan apa Oh, karena dipisah gitu ya. Bisa. Itu Hmm. dikit dengan nasi. Oh, iya iya. Kalau Syawal apa yang dibawa dari sini? Syawal sebenarnya ini nggak boleh Kak Bu. Cuma coba rendang kemarin. Iya. Ya oke. Keren. Luar biasa ya. Artinya persiapan gitu ya, Iya, persiapan iya. sampai ke sana karena kita kan juga ya seperti tadi ada culture shock takutnya kan nggak sesuai dengan Sesuai, dengan kita. Tapi dengan lama kelamaan karena kalian juga lama di sana sudah terbiasa ya Iya. dengan kondisi dan masyarakat di sana. Oke, baik. Nah, kalau kita bilang hidup di negara orang itu kan tidak akan mudah. Jangankan di negara orang, di tempat orang saja itu tidak mudah. Kita perlu beradaptasi dengan luar biasa. Nah, apa sih tantangan yang kalian hadapi selama kalian di sana? Kalau dari sendiri nggak ada waktu untuk diri sendiri sih. Karena kembali lagi kerja, habis itu kuliah, kemudian kena Raji kemarin itu pas di mau semester akhir juga, skripsi juga harus memikirkan. Dan untuk penelitian skripsi Raji juga itu saya laksanakan di Jepang mengenai pendidikan karakter sekolah dasar. Itu saya punya kecepatan untuk sekolah dasarnya buat mengulik ya pendidikan karakter sana kayak mana sih itu. Iya. Alhamdulillah. Nah itu lebih ke waktu sih Bu, karena saking sibuknya. Karena pas pagi kita harus bangun pagi jam 9 masuk kampus, kemudian sore pulang, kemudian lanjut malamnya kerja sampai jam 12 sampai jam 11. Habis itu besok pagi yang gitu ngulang-ulang. Dan Sabtu Minggu juga kita kalau saya sendiri full kerja dari jam 9 bisa sampai malamnya. Itu lebih ke waktu untuk diri sendiri nggak ada. Ya, manajemen waktu. Manajemen waktu. Tapi itu hal penting sekali. Untuk diri sendiri harus dipikirkan. Iya. Tubuh juga butuh istirahat. Ya, butuh ya hiburan ya gitu ya. Jadi kalau full terus depres, nah ya. Ya makanya turun berat badan itu dari 90 plusnya berarti ya. Plusnya berarti bisa badan kembali normal ya. Dari 90 kilo sekarang 70. Iya, itu udah ideal. Udah jangan ditambah lagi, kita udah luar biasa. Oke, kalau Syawal, apa sih tantangannya? Kalau tantangan Syawal bahasa sih Bu. Karena kan bahasa itu jalan awal kita untuk komunikasi sama orang gitu Bu. Even kita udah belajar awal walaupun Syawal jadi start, tapi kan yang kita belajar itu belum tentu sama dengan di lapangannya gitu Bu. Karena yang kami belajar itu walaupun di kelas Jepang di sana sendiri, ketika kami bicara langsung dengan teman-teman atau dengan masyarakat itu kayak hampir betul-betul beda Bu. Apalagi kalau kami sering bicara sama Ngoroji gitu, kayak dia nih ngomong apa nih kan, kayak apalagi khususnya cowok Jepang Bu. Kayak mana ya cara mereka ngomong tuh cepet Bu, habis itu suara yang mendem, habis itu kayak nggak jelas gitu Bu. Jadi kayak betul-betul kita harus dengar gitu Bu. Ya, listening ya. Iya, listening. Berarti itu betul-betul luar biasa. Kemudian bahasa penggunaannya juga bukan bahasa yang bukan pelajari, karena itu ya bahasa kasual ya. Iya, kalau bisa kita bilang tuh kalau bahasa Inggrisnya English slang ya. Slang. Jadi seperti kita juga bahasa Indonesia kan ada bahasa yang non baku gitu ya. Yang kita pelajari itu kan semuanya pasti bahasa baku. Yang kalau kita bahasa Indonesia sesuai dengan EYD-nya, bahasa Jepangnya juga sesuai dengan itu yang kita pelajari. Nah, jadi kalian bisa bahasa slangnya mereka itu ya dari bisaan kalian belajar itu selama di sana ya. Iya, oke. Nah, selama di sana apa sih yang paling dikangenin gitu ke Aceh? Aceh. Atau ada ditinggalin seseorang di sini? Enggak ya. Yang paling kangen ini ya masakan. Asam keeng gitu? Iya. Asam karing ya, sambal. Asam udang. Itu yang paling kuah cerah. Gitu. Jadi begitu sampai kemari apa itu yang dimasakin dulu gitu? Saya kemarin tuh ya kuah cerah. Oh, kuah cerah. Kalau Syawal apa? Kalau Syawal kemarin bakso Bu. Bakso. Ya. Oke. Kalau rasa rindu ke orang tua tuh bagaimana kalian rasakan? Kalau saya Bu seminggu ada 4 kali nelpon gitu. Teleponan gitu ya. Bisa video call. Tapi yang membuat saya khawatir yang kemarin itu pas bencana kan, itu bisa sampai 4 hari tak hubungi. Iya. Karena itu kan internetnya tidak bisa terhubung. terhubung. Khawatir juga kemarin itu pas itu. Ya, karena dia juga kami juga sempat diwawancarai juga sama di sana. Iya. Kan kami juga ada buat kutip semangat waktu kampanye
kampanye, minta bantuan juga. Iya, luar biasa. Mereka juga cepat sekali datang kemari juga. Kan kemarin itu juga rame-rame ya. Ada Natsuko ya. Ada Natsuko juga dari Sensei yang datang kemari terkait dengan kebencanaan kita di Aceh. Ini berarti artinya kita sudah ada terikat ya. Iya. Ada keterikatan batin gitu antara Jepang dengan Aceh ya, khususnya Universitas Al-Muslim. Luar biasa. Nah, apakah pengalaman-pengalaman yang telah kalian rasakan di sana itu bisa mengubah cara pandang kalian itu terhadap pertama sekali pendidikan ya, kemudian disiplin kalian dan masa depan kalian? Iya Bu, itu sangat merubah karena apa yang kita lakukan saat ini itu yang akan kita dapat di kedepannya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Kalau Syawal gimana? Sama sih Bu, kayak yang Syawal rasakan habis Syawal kembali dari Jepang. Kayak, berarti Syawal kayak punya tujuan untuk masa depan, apa yang Syawal capai gitu Bu. Kalau sebelumnya Syawal masih diambang-ambang apa ya yang mau Syawal lakuin masa depan gitu. Tapi pas Syawal udah dapat kesempatan di Jepang dan sekarang sudah kembali juga ke Aceh, Syawal punya banyak rencana gitu, banyak planning gitu untuk masa depan. Iya, luar biasa. Jadi artinya banyak yang memang manfaat yang bisa dirasakan di sana ya. Tidak hanya mengubah cara kalian belajar, tapi mengubah cara pandang kalian terhadap dunia ya. Ya luar biasa. Nah, setelah tiba lagi di sini nih, apa hal pertama yang ingin kalian terapkan sesuai dengan pengalaman belajar yang kalian rasakan di sana? Lebih ke manajemen sih Bu, kayak disiplinan. Kan setiap hari itu udah ada schedule-nya. Dari pagi kita apa yang harus kita lakukan, kemudian jam berapa harus kita lakukan, kemudian selalu berganti itu. Karena kan untuk manajemen diri itu paling penting menurut saya untuk mengubah masa depan. Iya, luar biasa ya. Nah, menurut kalian nih, nilai-nilai apa dari masyarakat Jepang yang paling relevan ya untuk bisa kalian terapkan di lingkungan kampus maupun masyarakat? Yang pertama disiplin Bu, menjaga kebersihan, habis itu berani keluar dari zona nyaman, habis itu berani mencoba gitu Bu. Karena orang Jepang sendiri kayak mereka mencoba terus semua hal gitu Bu. Kayak dari mereka SMA, dari SMP bahkan dari itu mereka udah tetapkan, harus masuk kampus ini, harus di sini. Mereka udah tetapkan dari SMP, mereka belajar terus berusaha sehingga lulus gitu, mencapai dapat tujuannya. Iya, kalau Roji? Lebih ke harus ada punya tujuan setiap tahunnya. Misalkan tahun ini saya harus punya tujuan apa? Target gitu ya, punya target. Nah, kan harus dapat target tahun ini. Kalau tahun ini Roji mungkin target untuk JLPT kemampuan usaha Jepang, sertifikat kemampuan usaha Jepang itu di N4, kemudian di tahun depan harus N3 di dinas wakanya. Kemudian bahasa Inggris juga sebagai kayak gitu. Luar biasa ya. Artinya kalian sendiri itu sudah punya target apa yang mau dicapai, sudah punya timeline ya terhadap diri kalian sendiri. Oke. Nah, sebagai mahasiswa, ini kan kalian masih mahasiswa nih, Universitas Al-Muslim, bagaimana pengalaman internasional itu bisa mempengaruhi cara kalian itu melihat potensi daerah khususnya Aceh? Kalau untuk Aceh, potensi daerah Aceh, ya kita lebih ke kayak kopi khususnya di Aceh Tengah, kemudian kayak tarian dan sebagainya. Nah itu potensi itu bisa kita bawa ke ranah internasional. Contohnya kayak kopi gayo, itu orang Jepang mereka suka kopi. Oh gitu. Katanya kayak ini Bu, yang tukar sih Hikari, itu yang tiap hari minum kopi. Kopi gayo. Nah kemudian kayak kerajinan, kayak tetes kerajinan Aceh. Nah kami di sana itu ada buka stand, setiap ada event, kami jual kayak tetes kerajinan Aceh itu selalu laku. Bahkan kemarin itu dari Sensei Natsuko juga bawa nge-restock lagi di Aceh, bawa lagi ke Jepang juga. Ya luar biasa nih. Artinya kan kalian sudah punya koneksi ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kalian bisa langsung hubungi ke sana sehingga potensi-potensi yang ada di daerah kita tuh kan kita supply ke sana ya. Udah jadi mengekspor gitu. Iya, luar biasa. Nah, kalau Syawal mungkin potensi Biren. Nah, apa yang bisa dibawa ke sana? Potensi Biren. Kayak tadi Bu, kerajinan. Karena
kan kayak di Bangkologi kemarin tadi. Jadi di sana kami ada berbagai macam event, baik itu event di kampus maupun event di luar kampus. Jadi yang kami promosikan itu, kami presentasikan Aceh itu kopi gayo. Habis itu kalau yang dari Biren kayak kerajinan produk Aceh, Bu. Kayak gambar pintu Aceh, kayak pouch, dompet, tas, backpack gitu semua. Dan minat mereka juga tinggi itu, Bu, minat masyarakat Jepangnya gitu. Kayak selendang itu banyak minatnya, Bu. Banyak mereka kayak, oh ini apa, ini maknanya apa, ini gitu-gitu. Oh ini cantik ya gitu-gitu. Selendang ukiran Aceh ya. Karena mereka tertarik sama motif-motifnya itu. Ada warnanya kan warna-warni ya. Kemarin itu juga ada yang berita ya, orang koran, salah satu perusahaan koran terbesar di Nagoya. Mereka juga tertarik mengenai kayak pintu Aceh gitu, logo pintu Aceh. Ya, luar biasa. Ini peluang-peluang ini tangkap lagi ya. Kan tadi berani mengambil peluang. Ini kalian anak-anak muda yang masih punya jiwa semangat besar itu, tangkap peluang itu, lakukan segera. Jangan ditunda-tunda. Ya, oke. Nah, masih banyak tentunya mahasiswa-mahasiswa di luar sana, terutama yang berasal dari daerah ya, yang mungkin masih merasakan bahwa kesempatan belajar ke luar negeri itu hanya datang untuk orang-orang tertentu. Nah, menurut kalian ini, mengapa mahasiswa dari daerah juga harus berani mimpi untuk menuju global? Karena menurut Syawal, mimpi itu bukan milik orang yang punya privilege juga, Bu. Karena semua orang berhak punya mimpi gitu. Apalagi yang dari daerah, kayak potensinya lebih besar gitu daripada yang di luar daerah. Karena yang kita cari kan orang-orang yang dari daerah yang bisa mempresentasikan daerah mereka sendiri gitu, Bu. Kayak kami kemarin, karena di Nagoya Gakuin University sendiri, yang mahasiswa asing yang dari Indonesia cuma dari Universitas Muslim, Bu. Nggak ada dari lain. Yang lain ada dari Korea, Thailand, Cina, Amerika. Cuma yang dari Indonesia cuma kami bertiga dari Muslim gitu. Iya, luar biasa. Ini masih ada juga ya mahasiswa kita di sana? Masih ada juga, sedang belajar. Setiap tahun ada ganti. Dan ini juga lagi perekrutan lagi juga untuk tahun depan. Wah, luar biasa. Tapi ada yang mau berangkat lagi bulan 8 ya? Iya, ada lagi yang bulan depan. Jadi kita setiap tahunnya ada. Setiap tahun berangkat, artinya kerjasama ini memang sudah kerjasama rutinitas yang memang selalu dilakukan oleh pihak Nagoya dan Al-Muslim. Oke, ini kita nggak terasa ya sudah mau di hujung aja gitu ya, tapi baterainya cepat kali gitu ya. Nah, apa sih pesan kalian untuk adik-adik kalian yang mau mengikuti pertukaran mahasiswa ke Jepang? Mungkin dari saya sendiri, Bu, ya, jangan takut untuk mencoba. Karena menyesal karena nggak pernah mencoba lebih sakit daripada menyesal udah mencoba tapi gagal. Oh ya, oke. Gitu. Daijobu. Ya. Nah kalau Syawal. Kalau Syawal jangan takut mencoba, berani keluar di zona nyaman dan jangan minder. Walaupun kita dari daerah, kita pasti bisa. Gambar ya. Gambar. Ya, oke. Nah, kalau misalnya ini kalau kalian rangkumkan nih dalam satu kalimat, apa makna belajar ke Jepang bagi perjalanan hidup kalian? Oke, Roji. Dalam satu kalimat? Iya. Luar biasa. Bahasa Jepangnya? Sugoi. Ya. Amazing, wonderful, extraordinary. Ya, luar biasa. Sugoi. Nah, oke. Luar biasa sekali ya cerita kalian hari ini. Artinya dari daerah punya mimpi, dengan tekad yang kuat, dengan keberanian, dengan kerja keras tentunya itu pasti telah berhasil membawa kalian ke mata dunia ya. Oke. Semoga kisah hari ini telah memberikan dampak yang sangat luar biasa, bahwa pengalaman di luar negeri itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada di tempat yang besar saja, tetapi daerah juga punya mimpi yang bisa dibawa ke global. Oke. Saya ada pepatah Aceh ya, kata bijak dalam bahasa Aceh itu payang jalan karena tajah, luah akai karena tamugure. Ya, terima kasih pemirsa semuanya. Sampai kembali di podcast berikutnya, tetap di Al Muslim TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.